Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa umatihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji syukur milik Allah, Zat yang Maha Ghaffur. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Muspeka Kecamatan Banjarsari, dalam hal ini yang mulia Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dandramil, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Bapak Ketua MSPP, Bapak MUI, para UPT, para alimil ulama wasu'ama, para kiai, para santri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah rangkaian acara, yakni bersyukur atas merdekanya negara kita, negara Republik Indonesia, terbebas dari belenggu penjajahan. Maka ungkapan rasa syukur sebagai warga negara yang baik, insya Allah pada perayaan sekaligus syukuran di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diisi dengan istighosah yang akan dipimpin langsung oleh Hadratus Syekh yang mulia Buya dari Cidahu. Insya Allah kami bersyukur khususnya pada unsur Muspika Kecamatan Banjarsari, pada unsur UPT, dan kepada seluruh masyarakat Banjarsari bahwasannya pada tahun ini perayaan syukuran kemerdekaan kita diisi dengan istighosah. Ini sebuah nilai yang sangat berharga bagi para kiai, khususnya para santri. Rasa syukur yang tiada hingganya kepada Bapak unsur Muspika Kecamatan Banjarsari, bahwa inilah kemauan para kiai, inilah kemauan para santri mengisi, mensyukuri perayaan Hari Kemerdekaan diisi dengan istighosah. Kami selaku unsur dari tokoh masyarakat bersyukur sekali lagi kepada Bapak Camat, Bapak Muspika, ya, Bapak Kapolsek, Bapak Dandramil, pada seluruh unsur tokoh-tokoh di Banjarsari, bahwasanya mengisi kemerdekaan diisi dengan istighosah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah tambah memberi keberkahan, kemaslahatan. Yang punya ilmu tambah manfaat ilmunya, yang punya rezeki tambah berkah rezekinya. Dengan hadirnya insan soleh, buya kita, panutan kita, Hadratus Syekh yang mulia dari Cidahu, kami ucapkan selamat datang, dan mudah-mudahan buya bisa memberikan doanya yang tulus untuk Kecamatan Banjarsari. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kehilafan. Allahumma biqil aqamit tariq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Kiai Haji Dede yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua kami persilakan kepada Bapak Camat Kecamatan Banjarsari. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, serta seluruh anggota Pak Dan Ramil, para kepala UPT Kecamatan Banjarsari, para kepala desa beserta aparatur perangkat pemerintahan desa, bil khusus para kiai, para alimil ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, wabil khusus kesepuhan kita dari Cidahu, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah istighosah yang berbahagia, hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah 75 tahun negara kita merdeka, sampai hari ini kita masih bisa menikmati sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan di sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semua senantiasa dapat kita manfaatkan untuk terus kita dapat melaksanakan ibadah untuk bekal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bekal kita nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kenapa hari ini kita harus ada istighosah? Perlu saya sampaikan bahwa Indonesia, negara tercinta kita ini, ternyata ini merdeka bukan ujuk-ujuk begitu saja, tapi semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, Indonesia ini terdiri dari 9 huruf, dan huruf-huruf itu dari mulai I sampai kepada A yang terakhir, ternyata itu awalannya adalah nama asli Wali Songo yang ada di negeri kita ini. Huruf I yang pertama itu adalah Ibrahim Malik, yang kita kenal adalah Sunan Gresik. A yang terakhir adalah Abdurrahman Ersahid, yang kita kenal adalah Sunan Kalijaga. Kalau kita lihat angka atau huruf, apabila angka A sama dengan angka 1, ternyata angka yang muncul itu dari kata Indonesia ini hanya angka 1, angka 9, angka 4, dan angka 5. 1945. Bayangkan, ini tidak ada yang tahu. Ini hanyalah rahasia Allah. Dari mulai nama sampai dengan angka-angka yang muncul di angka Indonesia itu hanya angka 1, angka 9, angka 4, dan angka 5. Tidak ada angka 2, tidak ada angka 3, tidak ada angka 6, tidak ada angka 7, dan angka 8. Yang muncul adalah angka 1, angka 4, angka 5, dan angka 9. Kalau huruf Indonesia dengan kalkulasi A sama dengan 1 kita jumlahkan, ternyata itu jumlahnya adalah 90. Surat 90 dalam Al-Quran ternyata itu surat Al-Balad, yang artinya adalah sebuah negeri. Pantas Rasulullah pernah bersabda bahwa suatu saat nanti akan muncul sebuah negeri yang dikelilingi oleh air dan melahirkan banyak para ulama. Itulah yang dinamakan Indonesia. Di Indonesia, kemerdekaan Indonesia ini tidak lepas dari peran para ulama dan para kiai. Terbukti dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Secara lahiriahna, ayeuna anu disebut negeri di atas awan eta geus aya di Citorek. Kita kenal ada mungkin misalkan negeri di atas awan. Itu jauh-jauh sebelum Indonesia ada. Sebelum Indonesia lahir, sebelum Indonesia merdeka, Rasulullah pernah bersabda,
tadi yang saya sampaikan bahwa akan muncul negeri di atas awan. Nah, itu yang dikelilingi oleh air dan menghasilkan banyak ulama. Itu adalah sabda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bil khusus para kiai, para ulama, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada segenap masyarakat, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Mari terus kita jaga kerukunan beragama kita. Mari terus kita tingkatkan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hari ini sampai hari ini mulai dari awal 2019 kita sedang diberi ujian oleh Allah berupa wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19. Kalau saya menilai bahwa ini adalah sebuah ujian bagi kita, ujian keimanan kita, ujian kesabaran kita, termasuk ujian akhlak kita, termasuk mungkin akhlak-akhlak generasi penerus kita, anak akhlak-akhlak generasi bangsa kita. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia, mari terus kita tingkatkan juga akhlak kita agar terus kita menjaga kebersihan sesuai yang diamanatkan juga dalam sebuah hadis bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwa pemerintah Kabupaten Lebak telah mengeluarkan peraturan Bupati nomor 28 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Ini adalah sebuah ikhtiar bahwa mudah-mudahan dengan cara kita selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, ketika keluar rumah kita selalu menjaga memakai masker, kita selalu menjaga jarak yang disebut dengan physical distancing, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Saya kira itu adalah perintah agama juga. Ya, mungkin ini mengingatkan wabah ini kepada kita agar kita senantiasa menjaga wudhu kita. Karena saya yakin dengan satu hari satu malam kita selalu mencuci tangan dengan berwudhu, insya Allah kita akan terhindar dari wabah penyakit yang sekarang melanda Indonesia termasuk melanda dunia ini. Oleh karena itu saya mengimbau kepada Bapak dan Ibu semuanya, sesuai dengan peraturan Bupati nomor 20 tahun 2020, mulai bulan Agustus di pertengahan ini dimohon ketika keluar rumah untuk senantiasa menggunakan masker. Kemudian di lingkungannya masing-masing, mungkin di pondok-pondok pesantren, mungkin di tempat kerja dan lain sebagainya, kita selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kemudian juga apabila ada perayaan-perayaan, tolong protokol kesehatannya juga untuk dipakai. Termasuk perizinan, Bapak dan Ibu mohon maaf, sekarang ini kalau kita mau menyelenggarakan perayaan yang mengundang perkumpulan orang, ini selain dari izin lingkungan juga harus diteruskan ke Kesbang Polinmas. Ya, ini semata-mata sekali lagi bukan berarti apa-apa, tetapi ini sebuah ikhtiar bahwa melalui doa dan usaha ini mudah-mudahan negeri kita terbebas dari wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19. Ya. Kemudian selanjutnya, karena ini masa-masa sosialisasi, sekarang ini sudah masuk kepada fase kedua, sosialisasi tahap kedua. Nanti sudah mulai menerapkan sanksi. Apabila ada ditemukan warga nanti yang tidak menggunakan masker di perjalanan, ini ada sanksi berupa sanksi sosial, misalnya membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya lah, atau mengucapkan Pancasila, atau mengucapkan rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya. Ya, ini hanya memotivasi kita saja sebetulnya agar kita tadi itu terbebas dari wabah penyakit. Ya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin menyampaikan bahwa dua hal yang tidak boleh dan mungkin tidak akan bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah ngaji
yang kedua ngejo. Jadi ngaji jeung ngejo eta teu bisa dipisahkeun. Kita perlu ngejo karena memang hidup kita di dunia ini pernah diingatkan juga, mari kita urus urusan keduniaan seolah-olah kita akan hidup selamanya di dunia ini. Mungkin kita beribadah juga perlu yang sifatnya yang sifatnya lahiriah. Kita perlu makan, ada sandang, ada pangan, ada papan dan sebagainya. Tetapi jangan kita terus memikirkan ngejo. Perlu kita juga ingat bahwa kita ini akan mati. Mati itu harus membawa bekal. Bekal itu harus dijalani dengan lewat ibadah. Ibadah itu harus pakai ilmu. Ilmu untuk beribadah itu harus dicari. Salah satunya kewajiban kita adalah ngaji. Ya. Oleh karena itu saya mengingatkan pengajian ulama umaroh yang sempat terhenti beberapa bulan ini, mulai minggu depan akan kita laksanakan lagi. Dan insya Allah tempatnya di Desa Kumpai. Ya. Oleh karena itu saya mengundang pada para kiai, para ulama, para umaroh, seluruh pegawai baik sipil maupun militer untuk sama-sama kita bersilaturahmi sambil mencari ilmu, menambah ilmu untuk bekal ibadah kita untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Lamun jalma eta geus teu ngaji jeung geus teu ngejo geus mending modar bae sakalian. Gitu. Jadi ngaji dan ngejo itu harus seimbang, ya, karena kepentingan dunia dan kepentingan akhirat juga harus kita pikirkan, ya. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Abah atur nuhun para sumping ke Kecamatan Banjarsari, doakeun kami mudah-mudahan Kecamatan Banjarsari ini menjadi kecamatan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pengusahana sing mararaju, anu tanina sing mararukti, ya, sing hasil tina sagala permaksadanana. Kaulah aya di Kecamatan Banjarsari nyuhunkeun dukunganana, lamun endah teruskeun, lamun teu endah geus usulkeun bae tageur dipindahkeun deui ti Banjarsari. Sakitu anu kapihatur, kirang langkung nyuhunkeun diapunten, pilih langkung saur bae sora nyauna teu diukur nyaudana teu diunggang, bekasna pribaros nyalahan, kebenaran hanya milik Allah, lamun aya nu lepat dadamah kemudahan abdi secara pribadi. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.